Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprirosyani, kelas F semester 4, NPM 181111000437. Di sini saya akan memberikan suatu pengembangan bahan ajar dengan menggunakan mata pelajaran, media pembelajaran, dan materi pembelajaran yang cocok untuk anak SD. Di sini saya menggunakan mata pelajaran yaitu matematika, pendidikan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, dan agama Islam. Yuk sama-sama lihat penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, hendaknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa, hendaknya kita bersolawat terlebih dahulu. Mari kita sama-sama membaca solawat pada Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ayo kita sama-sama bareng-bareng. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa dan membaca sholawat. Sekarang ibu mau tanya, kenapa kita harus membaca sholawat? Ayo yang tahu kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyayangi umatnya yang membaca sholawat. Jadi kita harus sering-sering membaca sholawat agar kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan membahas pada halaman kedua tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ibu mau kasih tahu salah satu gambar yang ibu tunjukkan untuk kalian ya. Nih. Sekarang ibu mau kasih tahu, ini adalah sebuah gambar. Apa coba maksudnya dari gambar ini? Jadi maksudnya itu kita harus selalu tolong menolong kepada teman kita apabila teman kita terkena musibah. Karena Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita ya anak-anak, selain kita menyayangi sesama teman kita, sesama saudara kita, sesama keluarga kita, kita harus saling tolong menolong juga, karena orang lain juga kadang membutuhkan bantuan dari kita. Nah, yang kedua adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu jumlah Asmaul Husna? Ayo jawab berapa? Ya benar, jumlah dari Asmaul Husna itu ada 99. Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi salah satu nama-nama Allah yang baik itu yang pertama ada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya adalah Maha Pengasih. Yang kedua ada Ar-Rahim, artinya Maha Penyayang. Kita harus meneladani sifat ini karena kita juga harus menyayangi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Salah satunya kita harus peduli terhadap manusia, terhadap hewan, terhadap tumbuhan. Kita semuanya harus saling menyayangi. Jadi kita harus meneladani sifat ini itu dengan cara mengasihi dan menolong sesama makhluk hidup. Seperti yang sudah ibu contohkan nih, yang tadi kita harus selalu tolong menolong
ketika teman kita terjatuh, ketika teman kita terkena musibah. Nah, ini salah satu contohnya apabila kita menyayangi makhluk hidup, kita merawatnya, kita membersihkannya dari rumput-rumput liar yang menempel, kita membersihkannya dengan hati-hati, jangan sampai daunnya itu tergores. Nah, apabila sudah bersih, sudah tidak ada rumput yang liar di sekeliling tumbuhan, lalu disiram air secukupnya agar tanaman tersebut tumbuh dengan subur. Jadi kesimpulannya pelajaran pada siang hari ini, kita itu harus selalu tolong menolong, harus saling menyayangi, harus saling membantu sesama teman, sesama keluarga, sesama makhluk hidup, semuanya kita harus saling membantu, menolong dan menyayangi tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW juga sudah mengajarkan, Allah juga sudah memberitahu. Jadi kita semua harus mengikuti ajaran Nabi dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Ibu akhiri. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu punya satu video nih buat kalian. Yuk kita sama-sama lihat videonya. Nah, tadi dari video tersebut kalian bisa menyimpulkan nggak apa maksud dari video tersebut? Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa hewan itu merupakan benda hidup. Benda hidup itu disebut juga makhluk hidup. Tempat tinggalnya berbeda, ukurannya berbeda, ukuran badannya berbeda. Juga jangan lupa kita juga harus saling menyayangi hewan yang ada di dunia ini. Yuk anak-anak ibu semua, kita sama-sama merawat hewan peliharaan yang ada di rumah. Yang punya hewan ikan, ayo kita bisa sama-sama merawatnya dari sekarang. Yuk kita persiapkan bahannya. Nah, yang pertama ada air, ada ikan cupang, ada wadah kosong, dan ada makanan ikan. Nah, yang pertama itu kita ambil airnya, kemudian taruh air tersebut ke dalam wadah yang bersih dan isikan air secara perlahan, tidak perlu terlalu penuh
setengah saja. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu dan kita ambil secara pelan-pelan mengambil ikannya agar dia tidak bergerak terlalu cepat. Nah, kita harus berhati-hati ya teman-teman saat mengambilnya. Ketika sudah dapat, masukkan ke dalam air bersih yang sudah ditaruh di toples tadi. Nah, kemudian setelah ditaruh di toples, kita beri suplemen makanan ikan, atau di sini saya menggunakan ekstra vitamin beta vitamin super. Kita beri sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian kita bisa melihat ikan tersebut dalam keadaan sedang makan dan sedang berjemur. Nah, itu tadi adalah cara menyayangi dan merawat hewan di sekitar kita. Contohnya hewan ikan, karena hewan juga termasuk makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anakku semua yang udah belajar pada siang hari ini. Apabila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf, dan kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar pada siang hari ini, hendaknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, ibu mau kasih tahu nih salah satu gambar. Apa yang kalian tahu tentang gambar ini? Ya benar, gambar ini adalah lambang negara kita, Pancasila. Sudah hafal semua belum Pancasila? Kalau belum, kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ye, kalian semua pintar, udah pada hafal. Di sini ibu tanya, ada yang sudah tahu belum? Sila pertama itu lambangnya apa? Ya benar, sila pertama itu adalah bintang emas. Artinya kita sebagai orang Indonesia harus mempercayai agama yang kita yakini. Agama di Indonesia itu ada berapa coba? Ada agama Islam, agama Kristen, agama Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan satu lagi ada agama Konghucu. Sekarang gambar kedua ya. Nih. Gambar ini artinya apa? Ya benar, gambar ini adalah gambar rantai emas. Bunyinya sila kedua kayak mana coba? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya gambar ketiga. Nih, gambar ketiga artinya apa ini? Ya benar, gambar ketiga ini artinya adalah pohon beringin. Jadi sila ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus menjaga warisan budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah sila keempat. Nah, sila keempat ini apa gambarnya artinya? Ya benar, ini adalah kepala banteng. Bunyi dari sila keempat kayak mana? Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir nih, gambar apa artinya? Nih,
Ini artinya adalah padi dan kapas. Bunyi dari sila kelima bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang Ibu mau kasih contoh nih bagaimana kita menerapkan kelima sila Pancasila yang ada di kehidupan sehari-hari. Sila pertama, kita harus rajin beribadah. Kalau kita Islam, kita harus rajin sholat 5 waktu. Sila kedua adalah kita sama-sama bekerja bakti, membersihkan halaman. Karena kalau kita bekerja bakti itu, pekerjaan akan cepat mudah diselesaikan dan akan semakin cepat bersihnya juga. Ada yang menyapu, ada yang membuang sampah. Pada sila ketiga, kita juga harus menjaga warisan budaya dengan bermain congklak, yaitu permainan pada zaman dahulu. Pada sila keempat juga, kita diajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan benar dan mengalah kepada yang lebih kecil. Sila kelima, kita harus bersikap adil saat memberikan sesuatu. Jadi anak-anakku semua, sebagai warga Indonesia yang baik, kita itu harus menaati, mengikuti apa yang ada kelima Pancasila tersebut. Baik, Ibu akhiri apabila dalam penjelasan materi Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan membaca nyaring ya. Anak-anakku semua, kita buka buku pada halaman 16 ya. Yuk kita sama-sama baca bareng-bareng. Judulnya Indahnya Suasana Pantai. Ini gambarnya indahnya suasana pantai. Dayu berjalan di sepanjang pantai. Sinar mentari terasa hangat. Deru air laut terdengar merdu. Dayu memandang ombak dan buih. Ria ombak membasahi ujung kaki Dayu. Sepoi angin meniup rambut Dayu. Burung-burung terbang mengitari pantai. Sungguh indah pemandangan di pantai. Alhamdulillah kalian semua udah pada pinter ya membacanya. Selanjutnya kita akan belajar menulis ya dengan huruf tegak bersambung. Jadi kalian sama-sama mempersiapkan buku dan juga alat tulisnya ya. Jadi sekarang kita akan mendeskripsikan keindahan pantai yang ada pada gambar tersebut. Kita bisa membuat kalimat dengan contoh langit biru yang indah membuat keindahan pantai terlihat sempurna. Jadi pertama kita harus menulis huruf tegak bersambung. Nah, kurang lebih tulisannya akan seperti ini. Apabila kalian belajar terus-menerus untuk menulis huruf tegak bersambung, insya Allah tulisan kalian akan menjadi lebih bagus. Alhamdulillah selesai juga pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga kalian semua bisa lebih pintar dalam membaca nyaring, bisa lebih pintar dalam menulis huruf tegak bersambung. Nah, maka dari itu kalian semua harus lebih giat lagi belajarnya, lebih diasah lagi cara menulisnya agar kalian lebih pandai, agar kalian menjadi lebih pintar dalam menulis dan membaca. Sekian Ibu akhiri.
Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu nih, kalian bosan banget gak sih belajar di rumah? Pasti kalian merasa bosan ya, karena sudah beberapa bulan ini kita selalu belajar di rumah, mengerjakan apa-apa di rumah, kita belajar lewat online, ya kan? Nah, di sini Ibu mengajak kalian semua untuk belajar menimbang benda yang ada di rumah dengan alat ukur tidak baku. Nah, pasti kalian ada yang nggak tahu ya, alat ukur tidak baku itu apa? Jadi alat ukur itu ada dua, ada alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Alat ukur baku itu seperti alat ukurnya timbangan, neraca, meteran, dan lain-lain. Lalu kalau alat ukur tidak baku itu adalah seperti gantungan baju, bisa juga dengan buku, bisa juga dengan kelereng. Nah, di sini kita akan menggunakannya dengan alat ukur tidak baku. Yuk anak-anakku semua yang di rumah, kita persiapkan bahannya ya. Pertama, ambil sebuah gantungan baju. Kedua, gantungkan gantungan baju tersebut di besi jemuran. Yang ketiga, ambil sebuah kantong plastik bening. Yang pertama, kaitkan di ujung kanan, dan yang kedua, kaitkan di ujung kiri. Lalu, ambil piring yang akan ditimbang. Masukkan piring tersebut di ujung kanan dan masukkan buku satu persatu hingga timbangannya menjadi sama. Nah, kita amati sampai gantungan baju tersebut seimbang. Lalu kita hitung banyaknya buku. Jadi ada berapa buku? 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi apabila akan seimbang piring antara buku itu, piring 1 dengan 5 buku akan seimbang. Alhamdulillah selesai juga pelajaran kita pada siang hari ini. Sekian Ibu akhiri. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah melihat video dari saya. Apabila dalam penyampaian media, dalam penyampaian materi, dalam penyampaian mata pelajaran saya ada kata-kata yang kurang berkenan, perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.